Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur wungu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang ke-12 ini didukung oleh para pemain Herman sebagai Ki Wulung, Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, Emma sebagai Wulan, Norman sebagai Sukmo, Lino sebagai Doran, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sukmo meninggalkan Wulan begitu saja. Ketika gadis itu seolah-olah tidak mau menanggapi lagi ajakan untuk bersahabat. Sukmo berjalan tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, Wulan, gadis kecil yang cantik dan lincah itu, sudah melompat di depannya. Dia menghadang Sukmo. Sukmo tersenyum dingin.
Dia tidak tahu apa yang diinginkan gadis kecil yang baru dikenalnya itu. Biarkan aku pergi, Wulan. Aku akan pergi ke kampung halamanku. Aku ingin bertemu dengan bapak dan ibuku. Karena kau tidak mau bersahabat dan berteman denganku. Biarkanlah aku pergi. Untuk apa kau menghadangku? Pergilah, menyingkirlah, sebelum aku berubah pikiran. Kau ini aneh. Katanya kau ingin berkawan denganku. Aku mau berkawan denganmu. Terima kasih. Tetapi aku akan pergi. Aku buru-buru sekali, Wulan. Hei, anak demit. Kau dengar tidak? Ku terima ajakanmu sebagai kawan. Kau dengar tidak? Namaku bukan anak demit. Namaku Sukmo. Hei, rumahmu di mana? Ada apa, Wulan? Kau tidak perlu tahu di mana aku tinggal. Dimanapun aku tinggal, kau tidak boleh tahu. Di pinggir sungai, di atas gubuk, atau di dalam hutan. Itu pun bukan urusanmu. Kau tadi sudah bilang, aku anak demit. Mungkin benar. Aku ini anak demit. Karena aku tidak punya tempat tinggal menetap. Kau sombong sekali. Iya. Mungkin aku memang sombong. Biarkan aku pergi. Aku akan pulang. Menemui bapak dan ibuku. Biarkan aku pergi. Tidak. Kenapa? Pokoknya tidak boleh. Kau tidak boleh pergi dari sini. Untuk apa aku di sini? Toh, aku tidak bisa bermain denganmu. Kau tidak bisa gojek berkawan. Aku ini anak nakal, anak bandel, anak demit. Minggirlah, Wulan. Aku akan pulang. Tidak, kau tidak boleh pergi. Wulan, apa maksudmu? Kau tidak boleh pergi. Kau harus berkawan denganku. Kau harus menemaniku bermain-main di sini. Kau tadi mengajakku berkawan. Sekarang, ku terima tawaranmu. Dan sekarang, kau mau pergi. Dasar anak demit. Kau memang tidak bisa dipercaya. Wulan, lama sekali aku meninggalkan bapak dan ibuku. Aku ingin bertemu dengan mereka. Berhari-hari aku tidak pulang. Minggirlah. Tidak boleh. Enak saja. Baiklah, aku mau berkawan denganmu. Tapi biarkan aku pergi dulu, Wulan. Aku buru-buru. Nanti, aku akan kembali lagi di sini untuk bermain ke rumahmu. Di mana tempat tinggalmu? Di balik bukit gunungan itu. Di sanalah rumahku. Rumah orang tuaku. Aku berjanji akan datang kemari untuk berteman dan bermain denganmu di kali. Dan aku akan mengintipmu lagi. Dasar anak demit, nggak tahu aturan. Iya, aku anak demit, nggak tahu aturan. Aku akan pergi. Sukma, tunggu. Jangan pergi dulu. Tunggu. Untuk apa lagi, Wulan? Kita tidak ada urusan lagi. Bukankah aku sudah berjanji? Aku akan menemuimu setelah aku bertemu dengan bapak dan ibuku. Jadi, kau jangan menghalang-halangiku lagi. Minggirlah. Tidak, kau harus berjanji padaku bahwa kau benar-benar akan menemuiku di sini. Iya, aku berjanji. Sungguh? Sungguh, aku berjanji, Wulan. Apa tandanya? Jika kau berjanji padaku dan akan menemuiku di sini. Wulan maupun Sukmo, bola matanya berputar-putar, memeriksa tempat di sekelilingnya. Sukmo melihat sebongkah batu segenggam tangan. Batu itu bulat pipih. Lalu dia memungut batu bulat pipih itu, mengelus-elusnya 3 kali, lalu menyerahkannya pada Wulan. Terimalah ini. Simpanlah baik-baik. Kalau aku sampai di sini, tunjukkanlah. Kalau batu ini masih ada di tanganmu, itulah tandanya aku berjanji dan tidak akan mengingkarinya. Ayo, terimalah. Kau tidak akan mengingkarinya? Iya, kau pun tidak boleh mengingkarinya. Simpanlah tanda mataku ini baik-baik. Aku tidak punya apa-apa lagi, Wulan. Hanya batu bundar ini. Aku akan pergi. Selamat tinggal, Wulan. Sukma, hati-hati. Aku akan hati-hati, Wulan. Segera pulanglah. Jangan lupakan aku. Aku akan kembali di sini. Sukmo terus berlalu. Sekali-sekali dia berhenti dan menoleh ke belakang.
Kadangkala dia berjalan sambil mundur memandang Wulan yang masih menatap kepergiannya. Wulan tersenyum menatap Sukmo hingga lenyap di balik semak belukar di tikungan jalan. Lalu perlahan, Wulan mencium batu bulat pipih itu, dilekatkan di pipinya dan buru-buru disimpannya di balik bajunya. Dia kemudian kembali turun ke kali, mengambil keranjangnya yang masih tertinggal. Sementara itu, Ki Wulung dan Nyai Wulung mencari Sukmo ke sana kemari. Perempuan dan laki-laki tua itu menyusuri tepi sungai, mencari cucunya yang berlari dan pergi meninggalkan mereka tanpa pamit. Kemana anak itu, Nyai? Kesana kemari kita telah mencarinya. Kita tidak menemukannya. Aku khawatir kalau dia nyebur ke jurang, Nyai. Kau jangan menakut-nakutiku, Kek. Kau ini membuatku cemas saja. Iya, ini gara-gara kecerobohanmu. Dia itu anak rajin. Kau umpat-umpat, kau marahi. Tidak baik, Nyai. Habis, aku kesal dibuatnya. Tak ada anak sebandel dia. Nyai Wulung dan suaminya terus mencari cucunya yang pergi. Mereka menyusuri tepian sungai, jalan setapak, dan semak belukar. Napas mereka terengah-engah, namun mereka belum menemukan Sukmo yang telah pergi semakin jauh dari dusun Karanganyar. Sukmo berjalan menuju ke rumah bapak dan ibunya. Ibu! Bapak! Ibu! Bapak! Di mana kalian? Di mana kalian? Aku pulang. Celaka, mereka pergi. Si hitam pun tak ada di kandang. Atau mereka pergi ke ladang. Oh, baik, aku akan mencarinya. Sukmo segera berlari meninggalkan rumahnya yang kosong. Dia pergi ke ladang, namun dia tidak menemukan siapapun di ladangnya. Lalu dia pergi ke sawah. Di sana pun dia tidak mendapatkan siapapun. Di ladang dan di sawah ternyata lengang dan sunyi. Hanya tumbuh-tumbuhan yang hijau nampak tumbuh dengan segar. Karena lelah, Sukmo duduk di pematang sawah. Sukmo! Kau ini juga seperti setan. Mengagetkan orang saja. Mengapa kau melamun di sini, Sukmo? Mau melamun, mau diam, itu bukan urusanmu, Doran. Kau ini suka mengagetkan orang saja. Aku paling benci pada orang yang suka mengagetkan orang. Aku bisa menonjok mukamu biar babak belur. Kau jangan marah, Sukmo. Lebih baik, ayo kita main ke kali, mencari ikan dan memanggangnya. Sedap. Dia macam-macam kau. Tidak tahu perasaan orang sedang sedih saja. Oh, kau bersedih. Jangan bersedih, percuma kau sedih. Kau tahu kemana bapak dan ibuku pergi? Apa, Sukmo? Jadi kau tidak tahu kalau bapak dan ibumu pergi? Tadi pagi mereka pergi membawa buntalan besar. Kata ibuku, bapak dan ibumu pergi ke Mataram. Apa? Mereka pergi ke Mataram? Ke kota raja? Ke istana? Iya. Itu menurut ayah dan ibuku. Oh, orang tua macam apa? Pergi tidak pamit. Sudahlah, Sukmo. Kau tidak perlu bersedih. Justru, kalau tidak ada mereka, kau bisa bebas bermain kemana saja. Kau tidak perlu minta izin kepada mereka.
Kau bicara apa, Doran? Kalau mereka ada di rumah, belum tentu kau diizinkan bermain ke kali bersamaku. Nah, untuk itu, ayo, mumpung ada kesempatan, kita pergi ke kali. Mau nggak? Tidak, aku tidak mau. Daripada kau bingung dan bengong sendiri di tepi sawah, duduk di pematang, melamun, dan diam seperti orang goblok. Lebih baik, ayo kita pergi ke kali mencari ikan. Kau semakin cerewet saja, Doran. Ku tampar kau baru tahu. Jangan begitu, Sukmo. Ayolah, daripada kita bengong, lebih baik kita bermain-main di kali. Berenang-berenang sambil mencari ikan. Sambil menyelam, minum air. Aku tidak mau ke kali. Untuk apa? Aku betul-betul jengkel dan benci pada bapak dan ibuku. Mereka pergi tidak pamit. Seenaknya saja. Sudah kukatakan kepadamu, Sukmo. Kau tidak perlu bersedih. Justru tanpa mereka, kau bisa bebas pergi kemanapun kau suka. Ayolah, kita pergi ke kali. Tidak, daripada kau sedih, kan lebih baik kita bersenang-senang. Ayolah, bapak dan ibumu saja pergi tanpa pamit. Ayolah, kita pergi. Atau kau mau ikut aku, Doran? Ikut kau? Kemana, Sukmo? Aku punya kawan baru di seberang Bukit Kunukan. Nah, kalau kau mau, ayo kita ke sana berdua. Ke Bukit Gunukan? Itu jauh sekali, Sukmo. Ya, kau mau tidak? Kalau tidak mau, terserah. Bukit Gunukan terlalu jauh. Aku harus izin dulu pada bapak dan ibuku. Kau tidak perlu izin pada mereka. Kita langsung pergi saja. Tidak, aku tidak terbiasa begitu. Kalau pergi, aku harus izin. Untuk apa izin? Kedua orang tuaku pun pergi tanpa izin. Mereka juga tidak apa-apa. Tidak izin pada anaknya. Pergi begitu saja. Nah, kau pun sama. Tanpa minta izin pada mereka pun tidak persoalan. Ayo, kau ikut aku ke Bukit Gunukan menemui temanku yang baru. Tidak, Sukmo. Aku mau ikut kalau kau mau mengantarku ke rumah. Minta izin dulu kepada kedua orang tuaku. Tidak, aku tidak mau mengantarkanmu. Minta izin pada orang tuamu. Kalau kau memang menganggapku sebagai teman dan sahabat, maka lebih baik kau ikut aku saja. Tanpa bicara pada orang tuamu. Itu tidak baik, Sukmo. Nanti kalau aku dimarahi, bagaimana? Yang penting, sebelum matahari terbenam, kau harus sudah sampai di rumah. Entah kita bermain jauh atau dekat, bukan urusan mereka. Kalau kita pergi tanpa pamit, itu pun bukan persoalan. Bapak dan ibuku juga pergi seenaknya tanpa pamit padaku. Aku tidak mengurus, terserah mereka. Jadi, kita ke Bukit Gunukan? Iya, kita pergi ke Bukit Gunukan, menemui temanku yang baru. Dia baik hati. Kau jangan khawatir. Di sana pun ada kali yang bening. Kita bisa bermain-main, cari ikan, lalu kita memanggangnya rame-rame. Ayo, mau tidak? Sudahlah, ayo, jangan banyak mikir. Lebih baik kita segera pergi ke sana. Jangan buang-buang waktu. Ayo. Tapi aku merasa bersalah, Sukmo. Kalau pergi tanpa pamit pada bapak dan ibuku, aku bisa dimarahi. Kau pengecut sekali, Doran. Kau tadi mengajakku bermain ke kali. Sekarang, ku ajak pergi kau takut. Laki-laki macam apa kau? Tubuhmu krempeng dan jelek itu semakin jelek apabila kau menjadi seorang pengecut dan penakut. Masalahnya bukan itu, Sukmo. Tapi, aku ingin mengikuti nasihat orang tua. Orang yang tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua akan kualat. Kau tahu nggak? Aku nggak mau tahu itu. Kalau kedua orang tuaku tidak menghargaiku, apakah mereka juga kualat? Kalau orang tua boleh bertindak semaunya, dan anak-anak tak boleh melakukan sesuatu, namanya tak adil. Sudahlah, ayo. Kau ikut aku atau tidak? Aduh, berat sekali rasanya. Kau tidak boleh seperti itu, Doran. Ayolah, kita pergi menemui kawanku yang baru itu. Kau pasti senang bertemunya. Dia pintar, cerdik, dan lincah. Dia pintar berenang dan suka bermain-main di kali. Nanti kita bisa bermain bertiga. Ayo, mau tidak? Aku harus izin dulu pada kedua orang tuaku. Tidak perlu. Ayolah, cepat. Apa yang kau pikirkan? Aku khawatir apabila kedua orang tuaku tahu, lalu menghajarku habis-habisan dengan rotan. Kau benar-benar pengecut. Ayo cepat. Mau tidak? Kalau kau tidak mau, ya sudah. Tidak perlu berkawan denganku. Sukmo, tunggu. Aku ikut. Kau tidak izin dulu pada kedua orang tuamu.
Setelah ku pikir-pikir, rasanya memang tidak perlu. Karena kalau aku bilang pada mereka, pasti mereka tidak mengizinkan aku. Dasar kau ini, lambat mikir, goblok. Aku masih takut pada mereka, Sukmo. Kalau kau, enak saja bisa pergi sesuka hatimu. Apa bedanya kau dengan aku? Apa bedanya antara kita? Kau laki-laki, aku juga laki-laki. Kalau orang tua kita bisa bermain-main jauh, mengapa kita tidak bisa? Menjengkelkan. Tapi, kau tidak boleh membenci kedua orang tuamu. Aku tidak membenci mereka. Tapi aku hanya jengkel. Mereka pergi tanpa pamit. Dulu mereka mengajarkan, kalau aku pergi harus bilang. Tapi nyatanya, mereka pergi pun tak bilang padaku. Sudahlah. Ayo, kita jadi pergi tidak? Ayo, cepat lari. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sukmo dan Doran berlari-lari menyusuri pematang, pinggir kali, dan menyibakkan semak belukar. Mereka tidak merasakan kedua kaki mereka telah tergores daun-daun ilalang dan semak duri. Sukmo tidak memperdulikan Doran yang terengah-engah, tersendat napasnya. Mereka berlari menjauh menuju bukit gunungan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.